3,7. Saya pakai 2 display ya. Ini displaynya pakai yang ukuran biasa ya, ukuran. Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Hari ini ya kita membahas sensor magnet ya yang kita bikin secara manual ya, supaya kita menjadi alat bantu ya untuk kita mengukur kekuatan magnet. Nah, ini nanti saya jelaskan dulu ya. Sebelumnya ini saya pakai baterai 3,7. Saya pakai 2 display. Ini displaynya pakai yang murahan biasa ya, murahan bisa di adjust ya. Ini kalau dia belum ada magnet, ini tegangannya 2,5 ya. Yang di sini yang ada baterainya sini, ini sensornya untuk kutub selatan. Nah, otomatis yang dibaliknya ini jadi kutub utara. Ini maksudnya kutub selatan. Kalau dia kita dekatkan magnet dan tegangannya dia semakin lebih besar daripada 2,5 volt, berarti dia ini kutub selatan yang kita ukur. Tapi kalau dia semakin turun dari 2,5, berarti dia kutub utara. Nah, kita coba aja. Saya punya 3 magnet kecil ini ya. Nah, kita jadikan satu ya. Kita nggak tahu yang mana yang utara, yang mana yang selatan ya. Kita coba aja ya. Ini kan selatan ya. Ini seperti ini. Saya dekatkan. Ini titiknya sensornya di sini. Kita tetap pakai hall sensor yang 49E. Kita taruh di sini. Nah, ini semakin besar ya. 4,2,21 ya. Lebih besar ya. Apakah ini bisa menunjukkan kekuatan magnet? Nah, contohnya ya. Ini kan saya bagi 3 ya. Saya kurangi 1 ya. Saya pakai cuma 2. Saya kasih ya di sini. Tetap posisinya. Dia mentok 3,9 ya. Nah, sedangkan tadi kalau kita pakai 3, dia bisa 4,2 sekian ya, 21. Kalau coba kita pakai 1 ya, 3,25 ya. Jadi ini sebetulnya bisa menunjukkan kekuatan magnet, sudah bisa mewakili kekuatan magnet. Jadi kalau ada magnet yang lebih lemah dibandingkan ini, anggap aja misalkan ini magnet yang rusak ya, yang kurang kuat. Misalkan standarnya dia mestinya 4,23 volt. Berarti kalau dia di bawahnya 4,23 berarti magnetnya itu lemah. Itu seperti itu. Sekarang yang tadi nempel ke sini itu selatan ya. Kita balik ya, yang sisi yang ini ya, kita tempelin di sini. Apa yang terjadi? Teman-teman bisa lihat dia jadi 0,86. Kecil ya. Berarti ini magnet yang kita tempelkan ini berarti utara. Saya seperti yang tadi saya jelaskan, berarti baliknya di sini utara. Kita tempelin ya, utara di sini, dia besar. Teman-teman bisa lihat tuh, jadi besar ya. Ini karena settingannya ini masih belum presisi, jadi saya cuma menunjukkan aja ini. Jadi dengan alat yang sederhana ini dan murah, kita bisa menentukan kekuatan magnet ya. Cara kasar perbandingan ya antara magnet yang satu dengan yang magnet yang lain. Jadi bisa untuk troubleshootingnya lebih mudah. Jadi, oh BLDC-nya ini kenapa kok begini? Kita ukur magnetnya. Oh nggak kuat, ternyata magnetnya sudah lemah. Nah ini dari alat ukur ini kita bisa tentukan, oh ini lemah, ini berarti yang ini lemah. Kita copot, kita ganti yang baru. Nanti next ke depan kita harus bisa bikin untuk mesin cas magnet ya. Saya bikinkan untuk alat cas magnet. Kita bisa, nggak ada sesuatu yang nggak bisa dibikin, ada caranya. Cuman mungkin kita masih belum tahu. Ini saya buka, saya open cara cas magnet supaya teman-teman bisa punya skill ya untuk cas magnet yang kebanyakan orang nggak ngerti tekniknya. Ini saya jelaskan dulu ya rangkaiannya ini ya. Saya pakai ini step up untuk power bank. Jadi di sini ada can step up, ada rangkaian charger. Saya yang pilih ini yang saya punya stok ini adalah yang pakai USB yang biasa ya, USB lama ya. Ini untuk ngecas. Saya sambungkan ini plus min, teman-teman bisa lihat di sini ya, tegangan input. Ini untuk baterai, untuk baterainya. Ini plus, ini min, langsung ke baterai 3,7 ya. Output yang di sini rangkaian step up ini di sini. Ini saya naikkan tegangannya di sini outputnya. Ini 5 volt, bisa naik sampai 27 volt. Tapi ini saya setting ke 5 volt karena mengacu ke ini hall sensor 49E ya. Dia pakai 5 volt. Jadi outputnya di sini saya setting 5 volt. 5 volt ini masuk ke hall sensor dan masuk ke display. Nah, saya gambarkan skemanya kurang lebih. Jadi ini kita punya hall sensor ini ya. Kita anggap aja kaki 3 ya. Ini input 5 volt, kaki 1, nomor 1, 2, 3. Ini ground, ini out. Kita punya display voltmeter ya. Kita ada 2 dan kabelnya ini ada 3. Teman-teman bisa lihat di sini kabelnya ada 3 ya.
hitam, merah, saya kasih putih. Jadi ini hitam, merah, ini putih. Hitam sama hitam saya paralel gini. Merah sama merah saya paralel juga. Putih sama putih aku paralel juga ya. Nanti yang keluar tetap 3 kabel. Output dari ini alat step up ini yang plus, ini yang min ya. Yang hitam kan negatif. Ini nyambung dengan yang sini negatif. Otomatis nyambung juga dengan yang negatif yang sini. Jadi merah positif, ini ikut hal sensor yang kaki nomor 1 positif. Karena positif, ini nyambung ke yang di sini positif. Seperti ini ya. Kita sambungkan ya. Jadi teman-teman positif ikut positif, semua positif ikut positif. Nah, yang putih ini kita sambungkan ke sini. Hal sensornya kita sambung ke yang output sini, positif ke putih ya, ke putih ini. Nah, ini display ya, voltmeter. Seperti ini ya, rangkaian cuman sederhana seperti ini ya. Jadi kita bikin seperti ini alat bantu yang sangat membantu sekali. Nah, kita contoh ini ya. Ini magnet ya. Kita nggak tahu ya, ini utara atau selatan ya. Yang ini ya, nomor 38 ya. Ini 38 ya. Oh, ternyata ini di sini ini selatan. Sebelahnya utara. Kalau nggak percaya ya, yang 39 kita bikin jadi dia 0, sebaliknya kalau kita ini kan 4,28 ya. Nah, kalau kita balik yang ini yang selatan tadi ini, kalau kita balik pakai sensor yang utara ini jadi 0,81. Kalau yang ini yang 39 4,28. Jadi teman-teman kan bisa lihat di sini ya, kita bisa ngukur kekuatannya magnetnya. Nanti mungkin alat ini teman-teman kalau mau sempurnakan lagi, rangkaian namanya selisih, rangkaian selisih ya. Nanti kita kasih op amp pakai rangkaian selisih, kemudian output dari rangkaian selisih ini kita kuatkan ya pakai amplifier, tegangannya kita setting berapa kalinya, itu nanti kita bisa masukkan ke voltmeter, kita pakai multitester. Nah, itu nanti bisa kita anggap aja yang utara itu yang plus, yang min itu selatan bisa, atau terserah teman-teman mau tentukan gimana, utara yang plus atau yang selatan yang plus, terserah teman-teman mau tentukan sendiri. Jadi nanti ukurannya nanti bisa bervariasi tergantung dari avometer seberapa peka dia. Jadi nanti kita tentukan utara selatannya, kalau dia jadi sensor di selatan ini kita kasihkan magnet selatan, dia naik tegangannya. Kalau kita kasih utara, dia turun tegangannya. Kalau yang kita bikin yang pakai rangkaian selisih, itu nanti keluarnya utara selatannya itu beda tanda aja, min sama plus. Tapi besarnya itu bisa terdeteksi langsung. Jadi teman-teman kalau gini dia cuma berubah tanda aja. Utara selatan bisa berubah tanda, tapi besarannya, gaussnya, flux magnetiknya bisa langsung ketahuan berapa. Mungkin itu perlu kita, kalau kita mau presisi, kita harus beli satu alatnya yang flux gauss meter ya. Itu yang gauss meter yang beneran ya. Kita ukur, nanti baru alat kita yang kita bikin itu baru kita kalibrasi. Jadi kita sesuaikan, kurang lebih nanti jatuhnya sama. Kalau teman-teman bikin alat ini seperti ini, mau bikin alat yang sederhana ini, habisnya nggak sampai 30.000. Karena kenapa? Casingnya untuk baterai ini kan cuman sekitar 3.000 lah, kita ngomong 3.000. Displaynya ini kan cuman sekitar 8.000-an ya, kali 2 16.000, tambah ini 3.000 berarti 19.000 ya. Sensornya kan cuma 1.500. Tadi kita hitung 16.000 tambah 3.000 berarti 19.000. 19.000 tambah sensornya 1.500. Berarti 20.500. Kemudian yang ini up, step down dan chargernya ini cuman sekitar 6.000 sekian ya, kita ngomong 7.000 aja, 27.500 ya. Jadi total semua ini sekitar 27.500. Ini di luar baterai ya. Baterai ini kan ada yang mahal, ada yang murah. Jadi alat ini sebetulnya cuman perlu uang sekian. Kalau mengenai plastik-plastik ini kan kita bisa pakai plastik apapun ya, PVC yang kita luruskan atau gimana, nah kita bisa pakai ini. Tapi kalau mau yang lebih presisi, yang misalkan kita pakai avometer atau segala macam, nah itu nanti mungkin rangkaiannya agak sedikit beda. Tapi saya rasa pakai alat ini aja sudah cukup ya. Dari alat ukur ini nanti kita bisa membuat banyak kesimpulan-kesimpulan dan percobaan-percobaan dari alat ukur ini. Nah, contohnya salah satu yang tadi seperti tadi itu, magnet ini ya, anggap aja ini utara, ini selatan. Jadi dia kan kalau magnet ini kalau diketemukan begini,
ya, diserikan gini seperti ini, dia menjadi 4,23 ya. Kalau saya ambil satu, kekuatan magnetnya akan berkurang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nanti berkurang ya tegangannya. Kalau magnet ini berarti bisa diseri, bisa dikuatkan ya. Nah, terus kemudian nanti waktu pullnya nanti kita bisa ukur spoolnya ini pakai tegangan sekian, kira-kira magnetnya keluar berapa. Pakai tegangan sekian, magnetnya keluar berapa. Itu seperti itu. Jadi bisa diukur, sebetulnya bisa diukur. Jadi teman-teman bisa tahu lah nanti magnetnya ini lebih bagus mana. Misalkan pakai tegangan 48 volt, kita pakai 50. Bedanya di mana? Kekuatan magnetnya bedanya seberapa. Kalau pakai tegangannya sekian, terus kemudian arusnya kita kurangi, kita modifikasi, nah itu bisa merubah kekuatan magnetnya dan kita bisa ukur di sini. Nah itu penting sekali ya, karena kan kita kan kepingin hemat energi, tapi speednya bisa kenceng, tarikannya juga bisa kontan ya, torsinya bisa besar, speednya bisa kenceng larinya, kemudian bisa irit. Kita bisa modifikasi kalau kita punya alat, kalau kita punya referensinya gitu. Kalau kita nggak punya ini, kita nggak bisa ngukur. Itu seperti itu ya. Jadi teman-teman, ini merupakan dasar yang harus kita punya kalau kita mau belajar PLDC, karena semua menyangkut dengan magnet. Nanti itu belum lagi ya, nanti ya kekuatan magnet itu yang ditimbulkan tegangannya sama, arusnya sama, jenis intinya berbeda. Misalkan kita pakai besi, kita pakai ferrit, kita pakai apa, kita bisa ukur kekuatan magnetnya berapa, pakai frekuensi berapa, kita bisa ukur, kita bisa tahu bedanya. Jadi kita bisa menyimpulkan, oh ini lebih baik daripada yang ini lebih baik dari yang ini, oh ini kurang baik, ini gini. Ya, itu dari alat ukur ini. Sekian dulu video dari kami, nanti kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Kita coba kekuatan magnet dari inti terbuka sama inti yang beda-beda ya, seperti itu ya. Sekian dulu dari video dari kami. Apa namanya, step up untuk ini power bank. Ini untuk bukan untuk power bank aja ya, tapi kan ini